Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke materi matematika wajib. Hari ini kita masuk ke bab baru ya. Kalau misalnya kemarin kan kita membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Mohon maaf. Kemarin kan kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak dan bersamaan nilai mutlak. Sekarang kita akan membahas pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu atau kenalan dulu materi rasional dan irasional itu yang seperti apa sih. Kita lihat peta konsepnya. Oke, nah ini peta konsep materi dari materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Di sini ada materi prasyaratnya, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertidaksamaan rasional dan irasional, yang gambarnya yang bentuknya bisa kalian lihat ya, seperti ini contohnya. Kita akan membahas dulu materi prasyarat, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita akan kenalan dulu dengan bentuk bilangan rasional, bilangan irasional, dan apa itu persamaan kuadrat gitu, atau pertidaksamaan kuadrat gitu. Pertama itu bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional? Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk pecahan atau desimal yang angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Jadi, sebuah bilangan kalau bisa dibuat A per B gitu ya, atau sebuah pecahan dengan si nilai B-nya itu tidak sama dengan 0, maka bisa dikatakan sebagai bilangan rasional. Nah, kalau contoh desimal yang angkanya akan berhenti di suatu bilangan, di sini ada negatif setengah. Jawabannya itu harusnya negatif 0,5 ya. Di sini ada kurang. Oke. Nah, di sini negatif 0,5. Nah, negatif 0,5 ini adalah bentuk desimal yang termasuk ke dalam bilangan rasional karena di sini desimalnya itu berhenti di angka 5 gitu ya. Nah, ini. Maka 0,5 itu juga termasuk ke bilangan rasional gitu ya. Nah, sekarang bilangan kedua yaitu bilangan irasional. Oke, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan atau bilangan desimal yang angkanya akan tidak berhenti gitu ya. Nah, contohnya itu beberapa contoh bentuknya itu adalah bentuk akar gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh konkretnya lagi itu pi. Kalian sudah nggak asing ya sama pi. Pi itu sering kalian lihat di materi lingkaran atau menentukan luas dan keliling lingkaran ya. Nah, pi ini termasuk bilangan irasional karena ketika kalian jabarkan, pi itu kan berasal dari pembagian 22 per 7 ya. 22 bagi 7. Maka hasilnya itu adalah 3,14159265535 dan seterusnya. Dan ini sampai tahingnya gitu, kita nggak tahu gitu akhirnya di mana, karena jika kalian mencoba untuk membagi 22 bagi 7 gitu ya, maka hasilnya itu kalau kalian dituliskan di satu papan tulis putih atau board, itu tidak akan selesai gitu ya si angkanya. Nah, sekarang sama seperti pi, ada salah satu contohnya itu akar 7. Akar 7 juga sama, karena kalau di kalkulator, Bu, kan angkanya sampai angka 6. Ya, itu kan kalau kalkulator itu kan terbatas ya digitnya. Jadi digit yang diambil atau banyaknya angka yang masuk itu paling cuma 10 gitu. Yang sebenarnya aslinya itu dia nggak tahu akhirnya di mana gitu akar 7.
Seperti itu ya, salah satu contohnya. Kalian udah bisa membedakan ya. Jadi kalau bilangan rasional itu bilangan yang bentuknya pecahan. Kalau irasional itu biasanya bentuknya akar gitu ya, akar. Ya, jadi kalau bilangan yang bisa dibuat A per B gitu, maka termasuk bilangan rasional. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau misalnya A dibagi B, hasilnya itu bisa menjadi desimal, tapi desimal dengan berakhir di salah satu angka gitu, ada akhirnya gitu. Kalau yang nggak ada akhirnya, yaitu berarti irasional gitu. Jadi kalaupun misalnya ada pecahan, jika bentuk pecahan, jika misalnya dibagi kayak 22/7, ini kan bentuk pecahan juga ya. Tapi kan kalau misalnya kita bagi 22 dibagi 7, maka hasilnya itu kan adalah bilangan desimal yang tidak berakhir gitu, nggak ada akhirnya, karena kita nggak tahu akhirnya di mana gitu. Nah, selanjutnya itu adalah materi prasyarat. Materi prasyarat itu materi pertidaksamaan kuadrat atau pangkat 2. Definisinya itu suatu pertidaksamaan pangkat tertinggi dari variabel x nya itu adalah 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu pertidaksamaan dengan pangkat tertingginya itu ya, jadi pangkat di atas tanda x-nya itu 2, maka dikatakan sebagai pertidaksamaan kuadrat. Bentuk dari pertidaksamaan kuadrat ini ada 4 sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Maksudnya pertidaksamaan itu ya berarti nggak sama gitu ya. Tidak sama dengan gitu. Jadi ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, bentuk kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A, B, C-nya itu adalah elemen dari real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 berarti kan bukan sebuah kuadrat gitu ya. Bentuk kuadrat bukan gitu. Karena kan 0 dikalikan sesuatu hasilnya akan jadi 0 gitu ya. Maka kalau misalnya 0 dikalikan X pangkat 2, maka hasilnya jadi 0. Kita lanjut ke materi prasyarat kita, yaitu pertidaksamaan kuadrat atau pangkat 2. Kita ingat lagi bentuk pertidaksamaan kuadrat itu seperti ini ya, jadi kalian ingat-ingat. Nah, untuk penyelesaian bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 2 cara. Di sini Ibu perkenalkan kepada kalian. Pertama menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat dan kedua menggunakan garis bilangan. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui himpunan penyelesaian gitu ya. Caranya untuk mengetahui himpunan penyelesaian itu ada 2, pakai sketsa grafik atau menggunakan garis bilangan gitu ya. Jadi ada 2 cara gitu. Terserah kalian bisa pilih yang mana saja gitu ya. Oke, pertama kita langsung ke contoh soal. Misalnya kita menggunakan cara pertama yaitu menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, misalnya di sini ada contoh 1, carilah himpunan penyelesaian dari bentuk kuadrat bentuk pertidaksamaan kuadrat, di mana bentuk kuadratnya itu adalah x kuadrat min 4x ditambah 3 kurang dari 0. Oke, kita coba menjawab. Kita buat sketsa grafik dari x kuadrat min 4x ditambah 3 kurang dari 0. Nah, di sini kita bisa tahu nih ya, A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan negatif 4, dan C-nya itu adalah 3. Ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari bentuk umum dari bentuk umum dari kuadrat gitu ya. Tadi kan bentuk kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ya. Kemudian ditambah C. Kalau ini persamaan, kalau di sini kan contoh pertidaksamaan. Kok nilai mutlak, maaf. Ini ada salah. Harusnya pertidaksamaan kuadrat ya. Kuadrat. Oke. Kuadrat harusnya. Ini kan bentuk pertidaksamaan kuadratnya itu kan bentuk umumnya, kalau ini kurang dari maka kita pakai yang kurang dari. Seperti ini ya. Ini juga sama. Kalau di soal kan x kuadrat min 4x ditambah 3 kurang dari 0. Bentuknya sama ya. Tapi yang beda itu tanda, dan di depan
X kuadrat yang nggak ada angka apapun gitu. Di sini jangan khawatir, jangan bingung kenapa A-nya 1, karena pada hakikatnya di depan ini juga bisa kita tulis 1 gitu. Karena 1 kali sesuatu maka hasilnya akan jadi sesuatu itu sendiri gitu. Berarti kan 1 kalikan X pangkat 2 maka hasilnya jadi 1. Maka di sini kita boleh tulis A-nya itu sama dengan 1. Kemudian si B-nya itu adalah negatif 4. Ya, bawa tanda negatifnya, jangan lupa. Kemudian si C-nya adalah 3. Positif 3. 3 aja tulis. Nah, di sini kita dapat sebuah clue di mana kalau misalnya kan di sini A-nya sama dengan 1. Yang kita tahu kalau 1 itu adalah angka yang lebih dari 0. Berarti si A itu A-nya itu adalah lebih dari 0. Maka jika A-nya lebih dari 0, maka bentuk grafiknya itu akan terbuka ke atas atau seperti mangkok. Jadi kayak gini. Harusnya jangan warna kuning ya. Kita pakai warna hijau. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nanti kalau kurang dari 0, maka bentuknya akan terbuka ke bawah. Seperti ini. Gitu. Jadi jika nilai A-nya kurang dari 0, ya, maksudnya angka di depan X kuadratnya itu kurang dari 0, berarti kan negatif. Berarti bentuk grafiknya itu akan terbuka ke bawah atau seperti topi. Kalau lebih dari 0 itu seperti mangkok gitu ya. Nah, kita dapat clue-nya. Kemudian untuk membuktikan apakah benar grafiknya itu akan terbuka ke atas seperti mangkok atau tidak, kita coba cari titik koordinatnya. Nah, untuk cari titik koordinat kita misalkan dulu Y sama dengan 0. Di mana Y-nya itu sebuah persamaan gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu pembuat nolnya gitu ya. Kita cari si pembuat nolnya. Dengan cara yang awalnya kan ini di soal itu kan kurang dari 0 ya. Nah, sekarang kita buat jadi sama dengan 0 karena kita akan mencari si pembuat nolnya gitu ya. Nah, dari sini kita tulis soalnya X kuadrat min 4X plus 3, maka kita akan faktorkan. Gimana cara memfaktorkan? Ya, seperti yang kalian sudah pelajari, cara memfaktorkan itu kalian perhatikan si C-nya dan si B-nya gitu ya. Kalau berarti ini, berarti kalian cari, jadi kalian buat tanda kurung gitu ya. Kurung X, karena di depan X yang dengan 1, berarti kalian tulis saja X. Gitu ya, seperti ini, X. Kemudian cari angka berapa kali berapa yang kalau dikalikan hasilnya jadi, jika dikalikan hasilnya jadi 3 gitu ya, dan jika dijumlahkan hasilnya jadi negatif 4 gitu. Nah, berarti kan kalian bisa mencoba angkanya itu dari perkalian yang menghasilkan 3 gitu ya. Perkalian yang menghasilkan 3 itu kan, 3 itu kan dari 1 kali 3 ya. Berarti kita coba, karena ada satu kemungkinan berarti ke angkanya 1 dan 3. Benar ya, 1 kali 3 itu adalah 3. Oke, syarat yang pertama itu benar. Tapi di sini ada syarat kedua, yaitu jika dijumlahkan hasilnya jadi negatif 4. Berarti karena ini kalau dijumlahkan jadi positif 4, maka kita bisa kasih tanda di depannya, yaitu negatif-negatif. Maka jadi negatif 4. Maka kalian bisa tulis di sininya jadi negatif 1, di sini negatif 3. Nah, ini adalah faktor-faktornya gitu ya, atau akar-akarnya gitu. Nah, faktor-faktornya ini bisa ditulis seperti ini gitu ya. Maka hasilnya adalah kalian bisa pisahkan gitu ya, untuk memudahkan untuk mencari akar X gitu ya. Akar itu adalah si X gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa peroleh X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa tuliskan koordinatnya, titik koordinatnya itu 1,0 atau 3,0. Nolnya dari mana? Dari sini. Dari Y sama dengan 0 gitu ya. Kedua, kita hapus dulu. Kedua, kita misalkan untuk X sama dengan 0. Yang tadi Y-nya sama dengan 0, sekarang X-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalian tinggal
tulis soalnya. Nah, kalau yang tadi kan si persamaannya tetap ditulis, tapi yang bedanya itu adalah tandanya. Yang tadi di soal mah kurang dari sama dengan 0, terus kalian ganti jadi sama dengan 0. Sekarang kalian ganti dengan sama dengan Y. Maka kemudian kalian tinggal substitusikan X sama dengan 0 ke sini, ke persamaan. Jadi si X-nya kalian ganti dengan angka 0. Maka hasilnya jadi X kuadrat jadi 0 kuadrat, min 4X jadi min 4 kali 0, dan kalau 3 kan gak ada variabel X-nya ya, ditulis lagi. Maka hasilnya seperti ini. Ini kan jadi 0 pangkat 2 itu 0, kemudian negatif 4 kali 0 itu 0, maka hasilnya jadi Y sama dengan 3. Maka titik ketiga ya, titik ketiga yang kalian peroleh adalah 0,3. X-nya 0 dan Y-nya 3. Nah, titik koordinat terakhir yang kalian cari adalah titik puncak. Untuk menentukan titik puncak, kalian bisa pakai yang ini. Informasi tentang A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pakai rumus yang ini, yaitu rumus X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B-nya berarti kalian ganti angka B-nya dengan hasilnya berapa. B itu kan sama dengan negatif 4, berarti kalian ganti B-nya dengan negatif 4. Maka negatif dikalikan negatif 4 per 2 kali A. A-nya itu adalah 1, maka 2 kali ke 1. Berarti hasilnya jadi 4 per 2 sama dengan 2. Maka kalian dapat X-nya sama dengan 2. Sekarang kita cari Y-nya. Karena titik koordinat itu terdiri dari X, titik X dan titik Y gitu ya. Maka kita cari, setelah cari X, kita cari Y. Cari Y-nya gampang, tinggal kalian substitusikan X yang kalian dapat ke persamaan ini. Jadi X yang kalian ganti dengan angka 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 itu 8, berarti 4 dikurangi 8 ditambah 3. Berarti 4 dikurangi 8 berapa? 4 ya, negatif 4. Negatif 4 ditambah 3 berarti negatif 1. Maka Y-nya adalah negatif 1. Maka dari sini kalian bisa memperoleh titik puncaknya adalah 2, negatif 1. Nah, setelah kalian dapat nih 1, 2, 3, 4 titik, kalian 1, 2, 3, 4 titik, berarti kalian bisa gambar. Nah, gambar di kartesius gitu ya, di buku perpetak silahkan. Kemudian kalian masukkan titiknya, yang pertama P misalnya 3.0, kedua D 1,0, ya 1,0, kemudian titik puncaknya 2, negatif 1, dan yang terakhir adalah di sini 0,3. Titiknya mau titik apa gitu ya, Y misalnya gitu. Y sama dengan titik Y adalah 0,3. Maka tinggal kalian hubungkan dengan garis. Setelah kalian dapat grafiknya, kita lanjut untuk mencari himpunan penyelesaian, karena di soal kan diminta untuk mencari himpunan penyelesaian. Oke, untuk mencari himpunan penyelesaian, tadi kita sudah dapat ya gambar grafiknya seperti apa, jadi seperti ini. Nah, di sini kalian perhatikan ada wilayah-wilayah. Nah, pertama wilayah pertama itu adalah wilayah Y lebih dari 0. Berarti kan Y lebih dari 0 itu Y-nya positif. Y positif itu adalah yang ke atas sini. Berarti wilayah dari atas ini adalah wilayah untuk Y lebih dari 0. Sekarang wilayah kedua, berarti batasnya sampai sini ya, sampai garis ini. Nah, yang wilayah kedua adalah wilayah untuk Y sama dengan 0, yang ada di garis ini. Sepanjang garis ini adalah wilayah Y sama dengan 0. Dan wilayah yang terakhir adalah wilayah Y kurang dari 0, yang warna biru. Jadi Y kurang dari 0 kan berarti Y negatif. Y negatif itu kan berarti ke bawah ya, ke bawah. Berarti daerah bawah ini adalah daerah Y kurang dari 0. Kalian bisa lihat ya, ada 3 wilayah. Jadi kalian bisa pahami, ini wilayah itu berguna untuk apa? Berguna untuk kalian menentukan himpunan penyelesaiannya.
Oke, di sini di soal itu adalah x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Berarti si nilai dari kuadrat ini, bentuk kuadrat ini adalah kurang dari 0. Berarti kita bisa asumsikan atau kita bisa simpulkan bahwa ini adalah y atau sebuah persamaan gitu ya, kurang dari 0. Jadi si nilai ini adalah harus kurang dari 0. Maka wilayahnya dari garis, ini kan garis yang grafik dari x kuadrat min 4x plus 3 ya, yang kurang dari 0. Maka sebentar, kita hapus dulu. Oke. Ini kan adalah grafik dari x kuadrat min 4x plus 3. Nah, wilayahnya tuh yang dicari itu si persamaan ini atau bentuk kuadrat ini itu harus kurang dari 0. Maka wilayah y kurang dari 0 itu atau suatu persamaan yang kurang dari 0 itu adalah yang ke bawah ya. Maka garis mana? Bagian garis yang mana yang masuk ke wilayah y kurang dari 0? Berarti kan yang ini. Nah, yang berpotongan di sini dengan y sama dengan 0. Maka daerah kekuasaannya gitu ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah sebuah daerah dari sini karena kan ini hubungannya sama daerah ya, masih interval gitu. Nah, maka daerah biru ini adalah wilayah dari x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Maka dari sini kita bisa menentukan kalau pertidaksamaan adalah kurang dari 0, maka diperoleh x sama dengan 1 dan x sama 3. Ini yang tadi ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah interval dari 1 kurang dari x kurang dari 3 atau si x-nya itu kurang lebih dari 1 dan x kurang dari 3 gitu ya. Atau kalian bisa tulis himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ya. Si x-nya itu adalah 1 kurang dari x kurang dari 3 gitu ya. Paham ya? Insyaallah. Nah, sekarang kita lanjut ke cara kedua ini menggunakan garis bilangan. Ini cukup mudah. Pertama kita cari, itu ada soal ya, berarti x kuadrat plus x min 6 kurang dari 0. Nah, cara pertamanya itu adalah kita cari x membuat 0 dari persamaan. Ini ya, dari bentuk kuadrat ini. Dari sini. Kita tulis soalnya, tapi kita ganti tanda kurang darinya jadi sama dengan 0. Terus sama seperti yang tadi, kita cari akar-akarnya. Kita tulis x lagi di sini. Ya, di sini. Kemudian kalian buat kotak di sini. Nah, bilangan atau angka apa yang kalau dikalikan itu hasilnya jadi negatif 6, ya, dari sini. Dan kalau dijumlahkan itu jadi 1. Nah, 6 ini kan hasil perkalian dari 1 kali 6 ya, atau 2 kali 3. Ya nggak sih? Ya. Nah, berarti ada 2 kemungkinan, tapi yang kemungkinan paling tinggi adalah ini, karena jika dikurangi gitu ya, 6 kurangi 1 kan jadi 5. Kalaupun 6 kurangi 1 kan 5. Kalau negatif 1, kalau misalnya 1 dikurangi 6 jadi negatif 5. Berarti kan yang memenuhi ini. Berarti kita tulis angka 2 dan 3 di sini. Karena di sini ada tanda negatif, berarti salah satu dari ini harus negatif. Nah, untuk menentukan yang mana yang negatif, kita lihat. Di sini kan syarat kedua itu adalah kalau dijumlahkan hasilnya jadi positif 1. Berarti kalau kayak gitu, tanda negatifnya itu adalah yang angka paling kecil. Berarti angka paling kecil adalah 2. Maka di sini kita bisa tulis negatif 2 tambah 3 kan 1 ya. Berarti sudah memenuhi syarat yang ini, maka kita bisa tulis x min 2 plus x min 3. Kayak gini ya.
Oke. Posisinya bisa kalian atur, mau X2 dulu, X-2 dulu atau X+3 juga sama aja. Nah, di sini kalian bisa pisahkan gitu ya. Kalian bisa pisahkan seperti biasa, kemudian kalian bisa memperoleh si X-nya berapa. Nah, ketika kalian sudah memperoleh X-nya berapa, kalian tidak harus buat grafik gitu ya. Kalian cukup aja buat garis bilangan, kemudian kalian tentukan titik pertama itu adalah -3 dan titik kedua adalah 2. Karena titik pertama itu berada di kiri ya, di kiri, daerah kiri, maka kita tulis duluan, tapi terserah sih, bisa tulis mana aja. Kemudian kalian tulis daerah plus, min plus ya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah yang ditentukan yang mana, minus atau plus positif yang dipilihnya gitu ya. Yang dipilihnya itu yang daerah negatif atau daerah positif, kalian lihat di soal. Di soal itu mintanya kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, kalian pilih daerah yang positif. Yang artinya si X di sini atau nilai dari pertidaksamaan ini harus kurang dari 0 gitu ya. Harus kurang dari 0. Berarti yang kalian pilih adalah yang negatif gitu ya. Daerah yang negatif. Maka daerah yang negatif itu adalah di sini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah dari -3 kurang dari X kurang dari 2. Atau si X-nya itu harus lebih dari -3 atau kurang dari 2. Nah, sampai sini insya Allah mudah. Kalian bisa mempelajarinya dengan sering berlatih ya. Untuk selanjutnya, kalian bisa mencoba latihan-latihan soal yang ada di LKS yang kalian punya di bab 3 ya. Kalau di LKS yang kalian punya itu bab 3 tentang pertidaksamaan rasional dan irasional halaman 27. Kalian bisa coba di halaman 28-nya tentang materi pertidaksamaan kuadrat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.